Fayaqulu mathalan ana mu'aqud au ana qasirun au ana tawilun au ana dorirun wa hakadha. Udhrul halah jismaniyah, alasan keadaan jasmani, fisik. Alasan keadaan fisik. Jadi ada orang suruh maju susah, suruh jadi orang hebat susah, suruh belajar sungguh-sungguh susah. Itu ada orang yang suruh ngapa-ngapain males, alasannya jasmaninya, fisiknya. Aduh, saya nggak mungkin lah, saya sakit. Wah, saya nggak mungkin lah, saya nggak enak badan, saya pilek, saya kakinya pincang, saya begini, saya begini. Jadi itu sesungguhnya penyakit. Orang diajak baik, diajak untuk melakukan kebaikan, ada sebagian orang yang selalu alasannya fisik. Sesungguhnya itu namanya psychological physically reason. Nah, jadi psychological physically reason. Orang diajak baik, diajak kerja, diajak apa saja yang baik, alasannya fisik. Nah, di antara ini santri-santri ini, kamu ini ada nggak orang yang kayak gitu? Suruh bangun pagi, aduh fisik. Suruh belajar, mumet. Suruh baca, puyeng. Alasannya fisik. Orang yang berlebihan beralasan fisik, orang yang berlebihan beralasan fisik itu termasuk rem untuk menjadi orang hebat. Jadi remnya, uzurnya, alasannya sakit fisik. Ya ta'alalu beralasan siapa al-ba'du seseorang bil halatil jismiyati, dengan keadaan fisik. Jadi ada orang yang beralasan dengan keadaan fisik. Fayaqulu, maka dia berkata, masalan contohnya dia berkata, ana mu'akun, I am disabled. Disable itu saya cacat. Jadi ada orang punya kekurangan di dalam fisiknya, untuk alasan dia nggak mau maju, untuk alasan dia malas. Au ana qasirun, saya kan orangnya pendek, saya pendek, nggak mungkin lah saya ikut itu, ya alasan. Au ana tawilun, saya tinggi. Au ana dorirun, atau saya buta, blind, saya buta lah, nggak, matanya remeng-remeng, pergi malam-malam susah, wahakadha, dan seterusnya. Jadi ada orang diajak maju susah, diajak kerja ini kerja itu susah, yang untuk alasan fisiknya. Nah,
orang yang suka alasan semacam ini termasuk dia kena penyakit alasan jismiyah. Itu penyakit itu. Bagi orang yang ingin maju dan hebat, itu nggak ada untuk alasan fisik itu. Oke, siap. Berusaha sekuat-kuatnya. Begitu. Kalau tidak mampu fisiknya, cari jalan biar dia mampu. Nggak bisa jalan, pakai apa? Nggak bisa ngelihat, pakai apa? Cari jalan untuk bisa menyerap ilmu dan untuk bisa ngapain aja. Nggak boleh menyerah begitu. Kesimpulannya, orang hidup tidak boleh menyerah karena udhrul halatil jismaniyah. Nggak boleh. Itu. Jadi tetap harus usaha walaupun jismaniyahnya mu'aqun. Disable atau cacat, mu'aqun cacat, tetap harus disemangati, nggak boleh. Tapi yang lebih parah lagi nih, badannya ghairu mu'aqin, badannya nggak cacat, semua lengkap, matanya bisa ngelihat, ininya lihat. Kalau mau disuruh ngaji itu dadak, waduh saya sakit dah, saya mumet deh, saya kemeng deh. Itu penyakit psychological, physically reason. Psychological, physically reason. Itu penyakit. Wa ma'adzalik fa inna naro al-kathirina min ashabil ahati wa qad barra'u fi syattal funun. Fahunaka mathalan Louis Braille. Padahal ini ada sebuah cerita ini. Wa ma'adzalik, dan beserta itu fa inna sesungguhnya kita, saya naro, telah kita lihat al-kathirin, ada banyak orang, banyak sekali orang min ashabil ahati, dari orang yang punya cacat, punya kerusakan tubuh. Ahad, cacat tubuh. Jadi punya the honors of impairment. Jadi kecacatan tubuh. Mungkin kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu, mungkin gitu. Matanya nggak ngelihat satu, cacat. Tapi ternyata mereka, apa yang terjadi? Karena dia mengesampingkan naudhrul halatil jismaniyah, alasan keadaan badannya, waqad barra'u. Ini mereka menjadi orang yang unggul, hebat, menjadi hebat, menjadi unggul fi syattal fununi, di beberapa hal, beberapa bagian. Ternyata dia jadi orang hebat, beberapa fun, padahal keadaannya ashabul ahad, orang yang punya cacat. Fahunaka matalan, di sana contohnya, fahunaka di sana matalan contohnya, namanya Louis Braille. Ada orang cacat namanya Louis Braille. Alladzi takaro, yang menemukan, Louis Braille itu menemukan al-qiraata, akan reading,
membaca. Louis Braille itu nama orang. Dia orang buta, tapi bisa menemukan huruf Braille. Coba ini, orang buta dianya Louis Braille itu. Ibtakarok al-qira'ata bi tariqati Braille. Braille namanya memang Braille. Maka sekarang ada mesin ketik untuk huruf Braille, ada komputer print untuk ngeprint Braille. Nah, yang menemukan huruf Braille itu namanya Louis Braille. Louis Braille itu Al-Makfufin. Nah, Louis Braille ini Al-Makfufin yang dia cacatnya buta. Jadi bukan orang yang seperti Anda, tapi dia punya penemuan begitu. Kita mata jelas, telinga jelas, hidung jelas, badan hebat. Lu kok terus nggak bisa apa-apa, itu ya keterlaluan itu. Kalau nggak jadi orang hebat, keterlaluan. Karena biasanya orang yang sempurna seperti Anda, tapi kok nggak jadi orang hebat, itu karena alasannya terlalu banyak. Kemarin sudah kita baca ada banyak alasan untuk tidak jadi orang hebat. Apa saja yang kemarin udah kita baca? Ada udhrul umur. Aduh, umurku kan sudah ketuaan lah, saya nggak usah ikut ngaji itu, saya nggak usah belajar itu, saya nggak usah ini itu. Alasan umur. Ada udhrul adat. Ya, kebiasaan di rumah saya, ibu saya, bapak saya kan nggak begitu, nggak boleh gitu. Itu bisa untuk jadi alasan. Ada udhrul khauf. Alasan takut. Ngapa-ngapa takut. Enggak lah, takut dah. Ya udah nggak akan jadi apa-apa. Ada udhrul halah al-madiyah. Ada ya dulu kayak gitu. Lah dulu juga nggak jadi. Ada udhrul al-mihnah. Alasan nggak mampu, nggak punya kecakapan. Ada udhrul al-halah al-ijtimaiyah. Wah, saya tuh ndredeg kalau ketemu orang banyak. Nah, ada udhrul al-halah al-ailah. Ada alasan keluarga saya, ibu saya, bapak saya, itu alasan aja itu. Ada juga al-udhrul halah an-nafsiyah, ada urusan pribadi, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Nah, itu semua disebut faramilul a'dzari. Alasan yang ngerem orang untuk jadi orang hebat. Itu tadi. Nah, termasuk remnya di sini disebut udhrul halah al-jismaniyah. Alasan fisik, nggak pede. KB semua ini makhluk diciptakan oleh Allah, kok kamu pede nggak pede? Ya pede aja lah. Emang kamu bisa minta bentuk yang kayak gini? Ya nggak bisa. Allah udah ciptakan modelnya kayak gini, speknya gini, giginya gini, hidungnya gini, nyungsep sedikit. Udah dari Allah kayak gitu, kok nggak pede? Pede aja. Gak boleh, gak pede. Sebab tidak ada orang bisa minta bentuk badan. Maka kalau ada orang mengaru-arui, ngaru-arui itu apa ya? Ya, mencela dengan keadaan bentuk badan yang dari Allah itu. Orang yang ngaru-arui, yang mencela itu dibendu, dimarahi oleh Allah, tidak disenangi. Karena apa? Karena bentuk badan kita tidak bisa minta.
Lah ada orang buta namanya Louis Braille, tapi bisa menemukan karena dia nggak pernah berkata dan berpikir pada dirinya ada kekurangannya dari Allah. Begitu. Dia bersikeras mencoba terus sampai menemukan ibtakaro al-qira'ata bitoriqati Braille makfufin. Dialah yang menemukan cara membaca dengan huruf Braille lil makfufin yang diperuntukkan untuk orang-orang yang buta. Haitsu kana doriron, padahal dia sendiri adalah doriron, itu doriron buta. Haitsu kana, padahal dia sendiri itu doriron, orang buta. Tapi orang buta kalau punya kemauan keras, punya cacat apapun, alasan nggak punya duit, bapaknya orang miskin di kampung, tukang nyangkul, itu nggak boleh untuk alasan kayak gitu. Kalau ingin jadi orang hebat, apa? Ya saya akan berusaha sekuat saya. Buang alasan begini. Tadi ada alasan-alasan di depan itu, buang semua. Harus pede. Jangan takut. Semua Allah akan memberikan kelebihan bagi orang-orang yang pede. Karena sesungguhnya orang yang pede itu orang yang percaya. Percayanya pada Allah itu kuat sekali. Yakinnya terhadap Allah menciptakan diri kita kuat sekali. Maka ketika kita yakinnya kuat sekali, Allah akan ngikuti. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Nah ini udah jelas nih. Wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisiknya, enggak. Gitu. Jangan untuk alasan tentang fisik. Haitsu kana doriron, padahal dia sendiri itu doriron, orang yang buta. Jadi Louis Braille, haitsu kana, padahal dia sendiri Louis Braille itu doriron, buta. Walakinahu, tetapi dia Louis Braille itu istato'a mampu. Siapa Louis Braille? Mampu ayyuqaddima, untuk mengajukan risalatan nas, risalah, sebuah risalah, surat linasi, kepada manusia. Dia orang buta tapi mampu membuat surat untuk manusia, padahal buta, dengan cara menemukan al-qira'ah bitoriqah Braille. Itu. Walakin hunaka minan nasi man takawwana indahu i'aqah khafifah. Indahu i'aqah khafifah la tamna'uhu minal harakah, walakinnahu yastakhdimu hadhil i'aqah liyanala syafaqah warahmah minal akharin. Ini yang berbahaya. Fahuwa yaqna'u nafsahu bi anna hadhil i'aqah tamna'uhu minat taqaddumi wal harakati. Nah ini yang berbahaya. Walakin hunaka, tetapi di sana minan nasi, ada bagian dari orang, ada bagian orang, manada orang, takunu yang ada indahu bagiman apa i'aqotun, cacat. Ada orang cacat,
Nggak semuanya sih. Cacatnya mungkin karena kakinya pincang atau matanya buta. I'aqah khafifah, cacat ringan. Ada orang cacat ringan, la tamna'uhu, yang tidak mencegahnya atau menghalanginya minal harokat, dari bergerak. Ada orang punya cacat ringan, yang cacat itu tidak menghalangi untuk bisa pergi kemana-mana, bergerak kemana-mana. Walakinau, tetapi dia itu yastakhdimu hadhil i'aqah, menggunakan hadhil i'aqah, cacat ini digunakan untuk liyanal asyafaqah warahmah, untuk mendapatkan belas kasihan. Asyafaqah warahmah. Ada enggak orang cacat, cacatnya ringan sih, keliling-keliling untuk mendapatkan belas kasihan? Ada nggak model kayak gini? Lah wong yang nggak cacat aja pura-pura cacat, kadang-kadang untuk mendapatkan belas kasihan. Kakinya dioser-oseri, diketiket, dikirain itu kudis, nggak bisa jalan. Alat untuk linail asyafaqah warahmah, untuk mendapatkan kasih sayang dari orang, minal akhori, dari orang lain. Kalau ada orang kayak gini, dikasih tahu. Karena orang yang mencari belas kasihan kayak gini, dapatnya paling ya dapat, tapi nggak bisa jadi orang hebat, nggak bisa. Fahuwa yaqna'u nafsahu, fahuwa, maka bermula dia orang yang tadi punya cacat sedikit tapi mencari perhatian, belas kasihan kepada orang lain. Fahuwa, maka bermula dia itu yaqna'u, meyakinkan dirinya, convinces himself, meyakinkan atau menenangkan dirinya, meyakinkan dirinya, yaqna'u nafsahu bi anna hadhil i'aqah, sesungguhnya cacat ini itu tamna'uhu, mencegahnya minat taqaddumi, dari maju, wal harokah, dan bergerak. Seolah-olah dia begitu untuk nyari uangnya. Nah, yang orang yang benar-benar punya cacat saja tidak harus mengeluarkan cacatnya untuk mencari duit. Loh, kok ada orang yang nggak cacat malah ngaku-ngaku cacat, ngaku-ngaku sakit. Wa ma huwa la ad-doktor Toha Husain. Wa huwa, dan inilah dia. Wa huwa, dan inilah dia. Wahahuada, dan inilah dia ad-doktor Toha Husain. Ada namanya Doktor Toha Husain. Alladzi kana doriran ma'ama wasola ilai, wahadi aidon Helen Keller, walati lam takun dorirah faqat, wal kanat dorirah walatasma walatatakallam, walakinnaha istata'at an tatruka bisomitiha fi hadzal asri wal asrul ladzi qablahu qabla an tamut laqad kanat min aqwal mufakkirin hattal an. Ini ada orang namanya Dr. Toha Husain dan ada orang namanya Helen Keller. Ini dua orang, dua-duanya ini cacat.
Alladzikana yang ada siapa Toha Husain itu doriron, blind, buta juga. Ma'a ma wasola ilai, doriron, blind, buta, ma'ama wasola ilai, ma'ama beserta hal-hal wasola ilai yang nyampe padanya. Jadi ya blind, yang nggak bisa dengerin juga. Wes buta, tidak bisa dengerin juga. Berarti apa itu? Tuli. Mama beserta sesuatu wasola yang nyampe ilai padanya. Jadi ya buta, ya tuli. Wahadihi aidon, dan ini juga Mrs. Helen Keller, Ibu Helen Keller. Walatilan takun doriroh, dia tidak buta fakot, tidak sekedar buta saja. Bal kanat doriroh walatasma walatatakalam. Nah, Helen Keller ini doriroh, buta, walatasma, tidak mendengar, walatatakalam, dan juga tidak bisa ngomong. Ya nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar. Walakinnaha, tetapi dia istatoat, mampu, tetapi dia mampu anta teruka tak meninggalkan bisimitiha atas sumun bukmun, kebisuannya, ketuliannya fi hadzal asri, pada masa ini, wal asrul ladzi qablahu, dan pada masa sebelumnya, qabla antamut, sebelum dia meninggal. Laqad kanat, sungguh dia min aqwal mufakirin, dari paling hebatnya pemikir, hatal an, sampai sekarang. Helen Keller ini orang punya cacat, tapi dia punya pikiran-pikiran cerdas yang bisa diambil dari sampai sekarang bukunya. Wabitali fananu najid anna udhrul i'aqah la yamna'u abadan minat taqaddum wan najah al mustamir. Ini penting. Wabitali, berikutnya, fanahnu, bermula kita itu najidu, mendapatkan siapa kita, bahwa anna udhrul i'aqati, sesungguhnya alasan sakit, alasan cacat, alasan cacat itu layam na'u, tidak menjadi penghalang abadan, selama-lamanya. Alasan cacat tidak menjadi penghalang selama-lamanya minat taqaddumi, untuk atau dari, untuk maju kuat najahi, dan untuk sukses al mustamir, yang terus menerus, yang going concern. Sukses itu dari umur TK, SD itu naik rankingnya, teng, itu namanya orang sukses. Terus naik, jadi orang hebat, terus sekolah S1 selesai, naik lagi, terus jadi orang hebat lagi. Itu namanya an-najah al-mustamir, kurvanya naik, bukan decline. Baru D3 selesai aja, wah, mandek alasannya ngomong apa, lalu bapak saya orang nggak punya duit, ya bisa D3 lumayan, ya harus mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam hati harus bergerak. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, badannya bergerak, itu namanya bersyukur. Alhamdulillah, badannya lebih
bergerak lagi, itu namanya bersyukur. Udhrul halah an-nafsiyah, alasan pribadi. Udhrul halah al-ailah, urusan keluarga. Itu semua disebut faramilul a'dzari, remnya alasan. Alasan yang ngerem terus, tidak ngegas. Alasan ngerem terus, tidak ngegas. Udhrul hirsil syadid, wallahu a'lam bishawab.